Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membandingkan antara inverter tipe AT1 ya dengan tipe AT4 ya. Nah, yang manakah dari kedua inverter ini ya yang paling hemat listrik ya? Atau kita akan cek pengukuran ampernya pada input PLN-nya ya. Nah, nanti kita akan bandingkan manakah input yang lebih hemat listriknya ya. Nah, apakah yang tipe AT1? Nah, tipe AT1 ini yaitu input 220 volt ya, output 220 volt 3 pas ya. Nah, sedangkan ini adalah yang AT4 ya. AT4 itu inputnya 220 volt, sedangkan outputnya yaitu 380 volt ya. Nah, kita akan lihat speknya ya yang ada di bodinya ya. Nah, ini adalah yang tipe AT1 ya. Tipe AT1. Nah, tipe AT1 ya. Seblur. Nah, ini AT1 inputnya 220 volt, outputnya yaitu 220 volt 3 pas ya dengan kapasitas 2,2 kW atau 3 HP ya. Nah, kalau di sini output current-nya itu 12 ampere ya. Oke, ini adalah tipe yang AT1 ya. Kita lihat tipe yang AT4 ya. AT4 pada bodinya ya. Nah, ini adalah AT4 ya. AT4 inputnya yaitu 220 volt ya. Sedangkan outputnya itu adalah 380 volt ya. Dengan kapasitas 2,2 kW atau 3 HP ya. Sama kalau secara tulisannya di sini adalah output current-nya 12 ampere ya. Nah, dari mana kita tahu ini outputnya 380? Berdasarkan manual booknya ya. Nah, manual booknya. Nah, kita lihat di manual booknya, perbedaan antara tipe AT1 dengan AT4 ya. Nah, di sini ya, secara wiring diagramnya sama ya. Ini adalah AT1 dan AT4. Nah, lihat AT1 adalah 220 volt. Nah, ini AT1 ya. Nah, sedangkan untuk yang AT4 itu 380 volt ya. Inputnya sama ya, AC 220 volt inputnya ya. Outputnya AT1 220 volt, sedangkan AT4 outputnya yaitu 380 volt. Jadi kita akan bandingkan lebih hemat mana, apakah menggunakan tipe AT1 atau menggunakan tipe AT4 ya. Jadi pada AT1 ini nanti kita akan sambung delta dengan dinamo yang sama ya. Ini udah di delta ya. Nah, nanti ketika pakai AT4 jangan lupa karena outputnya 380 volt, ini harus disambung star ya. Kita akan ukur pada input PLN-nya ya. Pada input PLN berapa ampere untuk tipe AT1 dan berapa ampere untuk tipe AT4 ya. Lebih hemat mana listriknya ya. Jadi lebih hemat mana antara AT1 dengan AT4. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan sambung yang tipe AT1 dan juga kita akan sambung dengan tipe yang AT4 ya. Kita akan bandingkan melalui pengukuran ampere pada inputnya ya, pada input PLN. Nah, kita pasang ini adalah tipe yang AT4 ya. AT4 itu adalah inputnya 220 volt, sedangkan outputnya itu adalah 380 volt ya. Ini juga sama, kita akan melakukan pengukuran ya. Nah, jangan lupa karena outputnya ini adalah 380 volt, nah maka ini dipasang star ya. Nah, ini sambungannya dipasang star, udah saya ubah. Kalau tadi posisinya di delta, ini di posisi star ya. Karena voltasenya 380 volt ya. Nah, yang akan kita ukur adalah ini ya, datanya ya. Nah,
Nah, pada posisi 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, dan 50 Hz ya. Apa yang diukur yaitu outputnya yaitu U, V, W, dan IN ya. IN itu adalah maksudnya input PLN ya. Nah, input PLN-nya kita akan ukur. Nah, baiklah kita akan mulai pada posisi 10 Hz ya. Pada posisi 10 Hz dari masing-masing ini ya, output dan inputnya. Kita akan melakukan pengukuran. Kita setting terlebih dahulu tang ampernya pada posisi 4/40 ampere ya. Oke, kita akan setar. Nah, baiklah kita akan melakukan pengukuran pada posisi 10 Hz ya. Ini yang diukur adalah output bagian U ya. Kita akan start. Nah, berapakah? Tercatat 0,53 ya. Nah, 0,53 pada posisi outputnya yaitu U ya. U nya itu 0,53. Nah, kita akan catat ya, U nya yaitu 0,53 ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan pada bagian V. Nah, bagian V nya kita lihat bagian V nya. Ini bagian V ya, 0,50 ya. Ini V nya 0,50. Nah, kita akan catat 0,50. Nah, 0,50 ya. Oke, bagian W nya kita akan catat bagian W nya ya. Nah, bagian W nya berapa ini? 0,49, 0,50 ya, sama ya. Oke, 0,50 kita catat 0,50. Nah, sekarang tinggal pada bagian inputnya ya. Nah, kita lihat untuk bagian inputnya berapa ampere pada bagian inputnya. Nah, 0,48 ya. Ini adalah inputnya ya, input PLN-nya ya, 0,48. Oke, inputnya yaitu 0,48 ya, semua dicatat. Nah, baiklah kita akan lanjutkan ke 20 Hz ya, pengukuran pada 20 Hz. Nah, 20 Hz kita akan ukur output U nya ya. U nya berapa? U nya ada kenaikan yaitu 0,81 ya, 0,81. Oke, 0,81 ya. Kita akan catat 0,81 ya. Nah, kita akan lanjut ke bagian V nya ya. Nah, V 0,78 ya, 0,78. Ini W nya ya, P nya yaitu 0,78. V nya 0,78 ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian W nya ya, W. Nah, ini W nya kita akan ukur 0,75 ya, 0,7576. Nah, 0,75 ya, 0,75. Nah, 0,75. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagian input PLN-nya ya. Input PLN-nya yaitu berapa? Kita lihat 0,63 ya. 0,63 ya. Ini 0,63. Oke, kita akan catat input PL-nya 0,63. 0,63. Nah, kita melakukan pengukuran pada 30 Hz ya, frekuensi 30 Hz. Ini bagian U-nya tercatat 0,92 ya, bagian U-nya 0,92. Nah, bagian U 0,92 kita catat ya, 0,92. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian V-nya ya, V-nya. Bagian V-nya
0,9 0,88 ya, 0,89 ya, 0,89. Oke, 0,89 ya, 0,89 0,89 kita catat 0,89. Oke, kita lanjutkan ke bagian W nya ya. W nya yaitu 0,85 ya, 86. Nah, oke, 0,85 kita akan catat 0,85 0,85 ya. Nah, oke, tinggal bagian input PLN nya. Bagian input PLN kita akan melakukan pengukurannya. Tercatat 0,76 ya, 0,76 ya. Oke, kita catat 0,76 0,76. Nah, pada frekuensi 40 Hz kita lihat terukur di sini 0,97 0,96 ya, 0,96. Nah, oke, kita catat 0,96 0,96 ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian V. V nya berapa? V nya yaitu 0,9495 ya, 0,94. Oke, 0,94 kita catat. Nah, 0,94. Nah, untuk W nya yaitu kita akan ukur bagian W nya. Nah, W nya terukur 0,89 ya, 0,89 0,89. Oke, 0,89 kita catat 0,89 pada bagian W nya ya, 0,89. Nah, lanjut pada bagian input PLN nya ya. Pada bagian input PLN kita lakukan pengukuran, itu tercatat 0,87 ya, 0,8788 ya, 0,88. Kemudian berarti di 0,87 0,88. Kita akan catat 0,87 ya, 0,87. Kita catat 0,87. Nah, pada frekuensi 50 Hz kita lihat di sini tercatat 1,0 ya, 1,0. Oke, 0,99 sama 1,0. Kita akan bulatkan di 1,0 saja ya. Nah, di sini berarti tercatat 1,0. Oke, kita lanjutkan ke V-nya ya. V-nya ya. V-nya berapa? 0,99. Sama ya. 0,99 1,0. Nah, cuman rata-ratanya di 0,99. Nah, 0,99. Oke, kita akan ukur bagian W-nya. W-nya berapa? Kita cek 0,94 ya. 0,9493 ya. Nah, kita ambil 0,94 saja ya. Kita ambil 0,94 ya. Nah, kita yang terakhir adalah input PLN-nya ya. Nah, input PLN-nya kita akan ukur dan terukur berapa? 1,0 0,9 ya. 1,0. Oke. Itu adalah input PLN-nya ya. 1,0. Kita akan catat 1,0. Nah, begitulah ya untuk tipe AT4 ya. Input 220 volt to output 380 volt 3 pas ya. Dengan posisi start pada rangkaian atau skema dinamo ya. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran, kita akan start ya.
Nah, untuk bagian U-nya kita lihat. Nah, di sini terukur 1,0 ya. 1,0. Baiklah, kita akan catat 1,0 ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian V-nya ya. V-nya kita akan ukur. Nah, terukur 1,0 juga ya, sama ya. 1,0. Oke, kita catat 1,0. 1,0. Nah, kita akan catat juga bagian W-nya. 1,0 juga ya. 1,0. 1,0. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian input PLN-nya ya. Input PLN-nya kita akan ukur 0,47 ya. 0,47. Input PLN-nya adalah 0,47. Nah, kita akan melakukan pengukuran pada posisi 20 Hz ya, frekuensi 20 Hz. Kita akan start, kita lihat di bagian U-nya ya. 1,5 ya, 1,5. Oke, 1,5 kita akan catat 1,5. 1,5 ya, 1,5. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian V-nya ya. V-nya berapa? V-nya, sorry, nah, V-nya 1,48 ya, 1,4 ya, 1,49, 1,5 ya. 1,5 sama ya. Nah, kita akan catat 1,5. 1,5. Oke, kita akan ukur bagian W-nya ya. Bagian W-nya 1,5 juga ya. 1,5. Oke, catat 1,5. 1,5 ya. Oke, lanjut ke input PLN ya. Kita lihat input PLN-nya berapa. Nah, input PLN-nya itu 0,64. Oke, input PLN 0,64. 0,64. Nah, baiklah, kita akan lanjutkan ke posisi 30 Hz ya, frekuensi 30 Hz. Kita lihat bagian U-nya ya, output U-nya yaitu 1,7 ya. 1,7. 1,7. Catat dulu. 1,7. Nah, oke. Kita akan lanjutkan ke bagian V-nya ya. V-nya kita akan ukur sama juga ya, 1,7, 1,69 ya. Kita catat 1,7. Nah, bagian W-nya kita akan catat. Bagian W-nya yaitu sama ya, 1,7, 1,8 ini. 1,8 ini agak ada perbedaan ya, 1,8 ya. Kita akan catat 1,8. 1,8. Nah, oke, untuk bagian input PLN-nya kita lihat input PLN-nya berapa. Nah, ini adalah 0,80 ya. 0,80 ya. Oke, 0,79. Kita catat 0,79 ya. 0,8 lah. 0,8 ya. 0,80. Oke, kita lanjutkan pada frekuensi 40 Hz. Nah, pada frekuensi 40 Hz kita akan start. Nah, terukur 1,88 ya, 1,8. Oke, kita akan catat 1,8 di 40 Hz ya, U-nya ya.
1,8. Nah, sorry, 1,8. Oke, kita akan lanjut ke bagian V-nya. Kita geser ke bagian V-nya ya. Output V-nya 1,8 juga ya, 1,8. Oke, 1,8. 1,8 ya. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian W-nya ya. W-nya berapa? Cek 1,89 ya. 1,89. Oke, kita akan catat 1,89. Nah, W-nya ya. 1,8 ya. 9 lah. Kita lanjutkan ke bagian input PLN-nya ya. Input PLN-nya kita catat. Nah, ini 0,91 ya, 0,91. Kita catat 0,91. 0,91. Nah, oke, kita akan lanjutkan pada frekuensi 50 Hz ya. Nah, baiklah, kita akan ukur ya pada frekuensi 50 Hz. Nah, ini bagian U-nya adalah 1,92 ya, 1,9. Nah, 1,85. Oke, 1,92 ya rata-ratanya ya. Kita akan catat 1,92. Oke, kita akan lanjutkan ke V-nya ya. Bagian V 1,80 ya. 1,81. Oke, 1,82 lah. Kita akan catat 1,82. 1,82. Nah, untuk bagian W-nya kita akan ukur. W-nya itu 1,92 ya, 93. Nah, oke, 1,93. 1,93. Oke, untuk input PLN-nya kita lihat berapa ya maksimalnya gitu ya. Itu berada pada 1,02 ya. 1,02 sampai 1,07. Kita lihat 1,02 ya. Oke, 1,02, 1,03. 1,03 saja kita ambil tengahnya ya. 1,03. Oke. Nah, kita akan stop. Nah, itulah hasil pengukuran untuk kedua inverter ya. Nah, nanti kita akan bandingkan hasilnya ya. Perbandingan hemat mana antara tipe inverter AT1 dengan inverter AT4 ya. Kita akan hitung daya dari input PLN-nya ya. Seperti itu. Setelah melakukan percobaan tadi, inverter yang input 220 volt dan output 220 volt 3 pas, yaitu tipe XSY AT1 ya. Dan input inverter yang 220 volt dengan output 380 volt 3 pas, tipenya XSY AT4 ya, dengan menggunakan dinamo yang sama ya, dengan bernemplate 220 volt per 380 volt dengan merek Porca ya, dan juga menggunakan digital clammeter ya. Nah, setelah melakukan percobaan dan hasil pengujian ya, hasil pengukuran arus antara inverter XSY AT4 dengan XSY AT1 ya. Nah, baik pada outputnya yaitu UVW dan input PLN-nya. Nah, kita lihat di sini ya datanya ya. Ini udah saya tampilkan. Nah, ternyata hasil pengukurannya adalah pada inverter XSY AT4
output U, yaitu 0,53 ampere ya, 0,53 ampere. Sedangkan pada inverter XYAT1 ya, pada output yang U juga itu lebih besar ya, yaitu 1,02 ya, 1,02. Nah, baik pada V dan W itu tidak jauh berbeda ya. Nah, namun di sini kita lihat di bagian inputnya. Nah, inputnya adalah 0,48 ya untuk SYAT4 ya, 0,48 ampere. Nah, sedangkan untuk SYAT1 itu 0,47 ya. Nggak jauh berbeda ya pada input PLN-nya nih. Nah, oke, kita lanjutkan ke yang frekuensinya 20 Hz ya. Yang ini adalah frekuensi 10 Hz ya. Pada frekuensi 20 Hz, nah ini lihat pada output U-nya untuk SYAT4 itu ternyata 0,81 ampere. Nah, sedangkan untuk SYAT1 ya itu 1,54 ya. Jadi ada kenaikan dua-duanya, namun tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh peningkatannya. Dan tetap yang lebih besar itu adalah SYAT1 ya pada output U ya. Nah, baik yang V, yang W juga hampir sama. Dan kita lihat pada inputnya juga tetap ya, hampir sama, yaitu XYAT4 dengan 0,63 dan XYAT1 yaitu 0,64 ya. Kita akan lanjutkan ke frekuensi yang 30 Hz. Nah, pada frekuensi yang 30 Hz ya, di sini bagian U-nya, lihat output U-nya, XYAT4 itu 0,92, sedangkan XYAT1 itu 1,78 ya. Peningkatannya hampir sama ya untuk perbandingannya ya. Tetap yang lebih tinggi XYAT1 ya. Nah, baik pada V dan W juga tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Pada inputnya untuk XYAT4 yaitu 0,76, sedangkan untuk XYAT1 ya 0,80 ya. Pada frekuensi 40 Hz, kita lihat untuk XYAT4, nah pada output U-nya yaitu 0,96 ya. Sedangkan untuk XYAT1 itu 1,87 ya. Tetap XYAT1 itu lebih besar ya, 1,87, dan untuk XYAT4-nya itu 0,96. Baik pada V dan W juga tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Nah, kita lihat pada inputnya. Nah, untuk input XYAT4, ini input PLN-nya ya, 0,87 ya. Untuk XYAT1 itu 0,91 ya, 0,91 ampere. Jadi tidak terlalu jauh ya, hanya 0,4 lah. Nah, kita lanjutkan ke yang frekuensi 50 Hz. Nah, ini untuk frekuensi 50 Hz, kita lihat pada bagian U-nya ya, output U-nya itu 1,0 ampere ya untuk XYAT4. Sedangkan untuk SYAT1 itu 1,92 ya. Nah, ini terlihat jauh perbedaannya ya. Nah, namun ketika kita melihat input PLN-nya itu hampir tetap sama ya, tidak terlalu jauh. XYAT4 itu 1,0 ampere, sedangkan untuk XYAT1 itu 1,03 ya. Oke, itulah hasil pengujiannya ya, hasil pengujian atau hasil percobaan mana yang lebih hemat, apakah menggunakan inverter XYAT4 atau inverter XYAT1 dengan catatan dinamo yang sama tetapi sambungannya yang berbeda ya, sambungan delta atau menggunakan star seperti itu ya. Nah, setelah melihat data tadi ya, karena yang akan kita hitung adalah perbedaan daya atau konsumsi listriknya, maka kita gunakan rumus untuk mencari daya ya. Dengan simbol P dengan satuan watt. Nah, yaitu rumusnya adalah P sama dengan I kali V ya, di mana I sama dengan adalah ampere atau arus ya dengan satuannya ampere, dan V sama dengan voltase dengan satuannya volt ya. Ini yang kita hitung adalah bagian dari inputnya ya, input PLN ya, bukan dari outputnya ya. Kalau lihat dari outputnya itu sangat berbeda ya, dari UVW-nya itu antara XYAT1 dengan XYAT4 sangat berbeda. Namun karena yang akan kita hitung adalah arus input dari PLN-nya ya, konsumsi dari input PLN-nya, maka kita kalikan 220 volt ya. Jadi arus inputnya kita kalikan 220 volt ya. Nah, setelah dihitung maka muncullah grafik ini ya. Nah, kita lihat untuk XYAT4
ya. Pada frekuensi 10 Hz itu 106 watt ya. Sedangkan untuk inverter XSY AT1 itu 103 ya, lebih kecil. Nah, pada frekuensi 20 Hz inverter XSY AT4 itu 139, sedangkan inverter XSY AT1 itu 141. Dan pada frekuensi 30 Hz, nah, inverter XSY AT4 itu 167 watt. Nah, sedangkan inverter XSY AT1 itu 176 watt ya. Nah, lanjutkan ke 40 Hz itu 191 watt untuk XSY AT4 ya. Sedangkan untuk inverter XSY AT1 yaitu 200 watt ya. Nah, lanjut. Nah, sedangkan yang 50 Hz ya pada daya maksimal anggaplah. Sebenarnya yang bisa sampai 60 atau 65 Hz ya untuk tipe ini. Tapi kita batasi di 50 Hz ya. Nah, ketika 50 Hz, nah, inverter XSY AT4 itu 220 watt ya. Sedangkan untuk inverter XSY AT1 itu 227 watt. Jadi beda sedikit ya. Nah, dari percobaan atau perbedaan antara inverter XSY AT1 dengan XSY AT4. Nah, jadi kesimpulannya adalah perbedaan arus yang mengalir pada input inverter single pass yaitu inverter XSY AT1 tipe 220 volt to 220 volt 3 pas dengan inverter XSY AT4 tipe 220 volt to 380 volt 3 pas dari hasil percobaan adalah hampir sama ya pada input PLN-nya nih ya. Nah, ada perbedaan namun tidak terlalu jauh ya. Nah, maka gunakan tipe inverter sesuai dengan kebutuhan dinamo atau elektromotor yang digunakan. Jika di nameplate dinamo tertulis 220 volt per 380 volt, maka bisa menggunakan tipe AT1 atau tipe AT4. Nah, namun ketika nameplate dinamo atau elektromotor tersebut hanya tertulis 380 volt dan keluaran kabel dari dinamo hanya 3 kabel saja, maka gunakanlah tipe inverter XSY AT4 yang outputnya 380 volt ya. Nah, jadi kalau dari segi penghematan listriknya, kita bebas ya, bebas menggunakan baik AT1 atau AT4. Hanya perbedaan arusnya itu hanya sedikit sekali ya. Ini adalah pengukuran arus tanpa beban pada input PLN ya. Nah, jadi mau pakai tipe AT1 atau tipe AT4 itu secara penghematan listriknya tidak terlalu jauh ya. Nah, jadi bebas ya mau pakai yang AT1 atau AT4 ya. Nah, oke, seperti itu hasil percobaan pada dua inverter dengan input yang sama tetapi output voltasenya yang berbeda ya dengan sambungan setara atau sambungan delta ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.